Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai jenis-jenis dan tipe plagiarisme. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai mengapa plagiarisme ini kerap sekali terjadi. Kemudian bagaimana cara menghindari plagiarisme. Tentu ini perlu diperhatikan oleh setiap mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, sebuah karya tulis ilmiah yang memang harus memenuhi etika dan kaidah-kaidah akademis yang berlaku, ya. Salah satunya tidak plagiat. Maka dari itu, saat skripsi teman-teman semua selesai, ada surat pernyataan, ya, pernyataan bahwa skripsi ini asli dibuat sendiri. Nah, biasanya ada seperti itu, ya, di setiap penyusunan skripsi ataupun karya ilmiah lain seperti tesis. Nah, mengapa plagiat ini terjadi? Biasanya hal yang pertama adalah karena memang mahasiswa tidak ingin capek. Dia copy paste sana sini tanpa mengikuti kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku. Nah, biasanya itu, ya, disengaja, itu berarti. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk menyelesaikan karya tulis, ya, karena memang terbatas, terus terburu-buru, akhirnya mahasiswa mengambil jalan pintas, yaitu copy paste tanpa mengikuti kaidah-kaidah kutipan yang benar. Itu, ya, yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga adalah rendahnya minat baca. Jadi mahasiswa malas untuk membaca dan minat melakukan analisis terhadap referensi, ya, yang dimiliki. Jadi kalau misalnya udah nemu satu statement dirasa baik, dia nggak cek dulu sumbernya dari mana dan bagaimana cara mengutipnya. Nah, karena memang rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis referensi, akhirnya kopas tanpa menyebutkan sumber. Nah, itu penyebab yang ketiga. Kemudian penyebab yang keempat kenapa plagiat ini bisa terjadi, yaitu kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana cara mengutip. Nah, artinya teknik-teknik kutipan itu harus tahu seperti apa cara mengutip yang baik dan benar. Kurangnya pemahaman ini mengakibatkan plagiat ini kerap terjadi, ya, banyak di dalam tulisan-tulisan mahasiswa karena kurangnya pengetahuan kutipan. Nah, selanjutnya yang kelima, ya, kurang perhatian dari dosen pembimbingnya. Nah, kalau dosen pembimbing memperhatikan betul, mungkin akan bisa langsung dikoreksi. Kalau tidak memperhatikan betul atau cuek-cuek saja, ya, terjadilah persoalan plagiarisme ini. Nah, itu beberapa mengapa plagiarisme terjadi. Nah, kemudian untuk menghindari tindakan plagiarisme itu apa yang harus dilakukan? Untuk mencegah atau menghindari dari plagiarisme, tentu, ya, hal yang utama adalah melakukan pengutipan yang benar atau melakukan parafrase. Teknik penulisan yang benar ini menghindari kita dari plagiarisme. Untuk kutipan, ya, kutipan langsung, kita mengutip persis dengan apa yang ada di karya orang, ya, tulisannya, kalimatnya, maka itu perlu ada tanda kutip dengan menyebutkan sumbernya. Lalu daftar pustaka kita buatkan. Nah, itu, ya. Kemudian kalau kita melakukan parafrase itu mengubah kalimat orang lain menjadi kalimat kita sendiri
tanpa merubah maksud atau makna yang ada dalam kalimat itu ya, atau ide gagasan dalam kalimat itu. Kita lakukan parafrase, namun tetap kita harus menyebutkan sumbernya. Itu pengutipan tidak langsung. Lakukan pengutipan, pencantuman sumber dari kalimat yang kita parafrase, kemudian buatkan daftar pustaka, yaitu untuk menghindari plagiat. Nah, lalu selain pengutipan yang benar dan parafrase yang benar, kita pun harus menggunakan beberapa aplikasi yang disebut reference manager ya, atau kita memanage referensi menggunakan aplikasi. Biasanya di dalam Word, kita kalau menulis keseringan kan di Word, itu sudah ada sebetulnya reference bagaimana cara mengutip dengan teknik-teknik, atau misalnya apa ya, terus penulisan daftar pustakanya seperti apa, itu udah lengkap di Word. Nah, itu harus digunakan fitur itu, sehingga ini untuk mempermudah penulis untuk melakukan pengutipan dan pembuatan daftar pustaka. Selain itu, aplikasi lain seperti Mendeley. Nah, ini aplikasi reference manager yang banyak sekali digunakan ya. Nah, aplikasi Mendeley juga bisa kita sinkronkan dengan Word kita, kemudian kita atur artikel-artikel atau buku yang akan kita gunakan sebagai referensi. Selanjutnya kita bisa melakukan pengutipan yang benar dengan bantuan aplikasi. Nah, untuk tutorial cara mengutip dengan menggunakan reference di Word atau menggunakan Mendeley sudah saya buatkan di video sebelumnya. Teman-teman silahkan bisa cek kembali video cara mengutip dengan benar ya, dengan menggunakan menu reference di Word dan menggunakan aplikasi Mendeley. Itu sudah saya buat. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, selanjutnya penggunaan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Jadi setelah kita selesai nulis, kita bisa deteksi plagiarisme dengan menggunakan aplikasi contohnya Turnitin ya, dan masih banyak lagi ya aplikasi pendeteksi plagiarisme. Nah, ini untuk membantu kita menghindari dari plagiat. Nah, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua sehingga kita bisa terhindar dari plagiat dan betul-betul tulisan kita ini memenuhi kaidah dan etika akademis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, nantikan video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.